Antrian pagi ini di stasiun Bogor. Ini jalur yang biasa dilewati para pejalan kaki untuk keluar stasiun, namun dipakai atau digunakan untuk antrian. Masih ada ngerasa khawatir? Masih. Apa yang buat khawatir? Soal benda yang bekas pegang tangan orang. Lalu? Kayak pintu masuk itu, sama gagang-gagang yang di kereta. Nah itu yang bikin khawatir. Siap-siap normal baru. Malam ini Mata Najwa menampung pertanyaan dari berbagai pihak soal banyak hal, termasuk salah satunya soal transportasi. Dan sudah tersambung di ujung sana, Teddy Septian, seorang karyawan swasta yang pengguna KRL setia, berdomisili di Bogor tapi bekerjanya di Sudirman, Jakarta. Teddy, apakah Teddy termasuk yang hari Senin kemarin mulai menggunakan KRL lagi dan sempat kena antrian panjang, Ted? Iya, Mbak Nana. New normal ini rasanya new experience buat saya, karena selama 10 tahun dari kuliah saya naik kereta, baru kali ini antrian di stasiun Bogor sepanjang itu, Mbak. Jujur saya kaget sekali, Mbak, lihatnya. Itu hari Senin aja atau Selasa dan Rabu ini juga sepanjang itu? Enggak, itu di hari Senin aja. Untuk Selasa udah lumayan normal, tadi Rabu tadi pagi sangat normal, Mbak. Terima kasih buat tugas yang di stasiun Bogor. Oke, apa yang ingin Teddy tanyakan dan bisa langsung dibahas malam ini sebagai pengguna KRL sejati begitu sejak masih kuliah tadi? Ya, Mbak, sebenarnya ini di stasiun Bogor itu kalau menurut saya itu selalu, kenapa hari Senin itu selalu ramai gitu, Mbak. Nah, terlalu ramai di hari Senin itu jadi saya juga berterima kasih kepada Pak Anies Baswedan mungkin karena ada kiriman bis gratis di stasiun Bogor. Tapi yang saya pertanyakan, bisa nggak Pak untuk bis gratis itu di stasiun Bogor diperbanyak? Karena hanya ada di hari Senin dan hanya ada 5 armada. Tapi kalau ditambah lebih banyak, itu bisa menampung masyarakat Bogor gitu Pak, untuk ke Jakarta lebih jauh, nyaman sekali Pak. Oke, jadi sekali itu protokol kesehatannya bagus sekali Pak. Oke, jadi alternatifnya kenapa dengan tidak bis saja begitu yang disediakan? Gratis ya itu bisnya? Iya gratis, udah gratis. Duduknya dari 2 kursi hanya seorang gitu. Enak sekali Mbak Nana dibanding dengan kereta. Oke, saya ke Kang Bima. Kang Bima, itu bisa ditambah itu dari Pemkot atau dari? Jadi setiap hari Senin itu memang ada lonjakan penumpang karena orang-orang yang Senin berangkat ke Jakarta baru pulang akhir minggu. Selasa Rabunya sudah turun. Nah kemarin itu ada lonjakan karena kantor-kantor sudah mulai dibuka oleh Pak Gubernur kan. Ada bis 9 atau 11 bis yang dikirim oleh BPTJ. Seingat saya Pak Gubernur ya, tolong dikoreksi. Tapi seingat saya bis itu dikirim oleh BPTJ. Dan itu pun sebetulnya nggak maksimal karena kapasitasnya dibatasi. Nggak boleh full, jadi 50%. Nah ini kita masih khawatir Nana, kenapa? Karena ini masih 40% dari jumlah penumpang. Fullnya itu 20.000. Ini belum sampai 7.000. Jadi bisa dibayangkan kalau kantor udah bisa dibuka semua, persoalan besar nanti di Kota Bogor. Dan tidak mungkin bisa dibatasinya di Bogor? Nggak mungkin, karena yang ke Jakarta itu kan berbarengan semuanya. Makanya pengaturan jam kerja adalah pilihan yang bagus. Ya kalau Pak Gubernur sudah punya opsi-opsi itu, tapi saya kira kita harus sama-sama duduk untuk mengurai ini. Kalau kita usulkan kemarin kalau bisa dibagi 2 shift saja. Jadi pagi-pagi jam 8, siang-siang jam 1. Jadi terpecah itu. Karena kalau nggak akan muat nanti ketika kantor itu sudah normal semua, penumpukannya udah nggak bisa lagi dipakai sistem antrian seperti apapun. Oke, Mas Anies ada mau komentar atau saya lempar ke Mbak Adita? Langsung aja. Pak, saya karena sudah hadir juga juru bicara Kementerian Perhubungan Mbak Adita yang memang membawahi salah satunya KRL. Apa solusi yang bisa ditawarkan Mbak Adita? Baik, Mbak Nana, tadi sudah disampaikan secara langsung oleh Teddy. Makasih Teddy sebagai pengguna KRL yang setia ya. Sudah disampaikan tadi bahwasanya Kementerian Perhubungan ini juga menyadari bahwa kondisi KRL ini khususnya di setiap hari Senin itu selalu ada penumpukan di jam kerja, di jam keberangkatan kerja dan akan terulang di jam kepulangan. Nah, tadi Kang Bima sudah menyampaikan sebabnya seperti apa.
Nah, apa yang kami lakukan, memang di setiap Senin ini saat ini kami turunkan armada bis, Mbak. Jadi tadi yang disebut BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, itu ada di bawah Kementerian Perhubungan. Ada rencana Dan ini ditambah, hasil Mbak? Kami, ya. Ada rencana ditambah armadanya supaya menampung lebih banyak lagi? Ya, kami memang selalu berupaya untuk menambah, tapi kami juga punya keterbatasan armada. Dan ini juga kami selalu duduk bareng lagi bersama teman-teman yang ada di Pemda dan juga Dinas Perhubungan juga untuk terus melakukan evaluasi. Saat ini kita lihat, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kang Bima, bahwa memang seharusnya yang diatur ini yang ada di hulunya. Bagaimana kemudian jam kerja itu sebisa mungkin bisa diurai agar penumpukan juga nantinya bisa kita antisipasi, tidak terjadi lagi seperti sekarang. Karena nanti di jam-jam di tengah itu antara jam kerja berangkat dan pulang itu sepi, Mbak Nana. Jadi ini kan kalau kemudian kita bisa urai, kita bagi jam kerjanya, harapannya tidak terjadi lagi antrian dan penumpukan seperti itu. Oke, yang jelas kalau kita lihat 3 hari ini sejak masa transisi dibuka, seperti tadi saya sebutkan, justru jumlah kasus yang bertambah itu mencapai rekor, Pak Wiku. Di Jakarta maupun di daerah-daerah lain hari ini pun itu rekor 1.000 lebih begitu. Apakah ini artinya kebijakan yang diambil itu terlalu cepat, sudah masuk masa transisi padahal puncaknya kita lihat masih terus naik? Menurut saya jangan langsung kenaikan kasus dihubungkan dengan aktivitas yang mulai meningkat. Kan bisa saja kasus naik karena active case finding, jadi mencari pengetesan yang lebih banyak. Otomatis kalau mencari tes yang lebih banyak, kasusnya pasti akan naik. Kalau bersamaan dengan aktivitasnya yang meningkat, ya potensinya naik juga besar. Tapi tidak serta-merta kasusnya naik itu karena aktivitas ekonominya. Selama mereka menjaga protokol kesehatan dengan baik, harusnya jumlah kasusnya terkendali. Jadi indikator apa yang akan digunakan atau dipakai untuk menentukan bahwa ya ternyata terlalu dini nih? Karena kan sejak awal mengeluarkan kebijakan pun selalu dengan mindset seperti itu. Bisa dengan sewaktu-waktu akan menarik kembali kebijakan kalau memang kondisi kenyataannya menunjukkan hal yang lain. Indonesia ini besar, tidak bisa dijadikan satu. Jadi suatu daerah tertentu, misalnya itu DKI, apabila sudah mulai dibuka dan kasusnya tidak terkendali, pasti pimpinan daerah akan melakukan sesuatu. Mengurangi bertahap, kalau tidak bisa ya mungkin nanti akan ditutup. Tapi kalau bisa dikendalikan, bisa lanjut lagi. Oke, bagaimana Pak Gubernur? Meneruskan Prof. Wiku tadi. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan transisi, maka langkah pertama yang dilakukan itu bukan ngecek pertokoan, masjid, gereja, bukan. Yang harus dipersiapkan itu adalah fasilitas kesehatan. Karena ini yang akan punya potensi mengalami lonjakan bila kemudian terjadi penambahan kasus. Yang nomor satu itu. Terus yang kedua, testingnya ditingkatkan. Jadi misalnya seperti kemarin itu rekor Jakarta. Betul. Tapi rekor ini sesungguhnya 113 itu pasien dan ada 110 itu active tracing. Jadi yang 110 yang tertangkap sebagai positif itu bukan orang yang bergejala. Ini ada 44% yang kemarin ketemu adalah hasil puskesmas yang aktif. Jadi kita sejak hari Minggu itu melakukan testing 2 kali lipat lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Kenapa? Karena ini memang protapnya begitu kan Prof. Ya, betul. Ketika kita melakukan pelonggaran, maka kemampuan testingnya harus ditingkatkan. Untuk apa? Untuk kita mencegah terjadinya lonjakan. Nah, ketika kita melihat ada lonjakan itu, kita perhatikan apakah ini dari pasien ataukah ini dari puskesmas yang keliling. Nah, di Jakarta kuota untuk puskesmas itu dinaikkan. Jadi kita 2 kali lipat dikerjakan itu. Jadi kira-kira ketika mendengar angka naik, kita lihat ini pasien atau ini aktif testing. Nah begitu dilakukan kita bisa memilah. Saya ingin ke Pak Pandu sebelum saya break. Singkat saja Pak Pandu. Pak Pandu, indikator, kalau tadi indikatornya bukan semata jumlah kasus yang meningkat. Bagaimana kita bisa menilai bahwa yang dilakukan sekarang itu memang sudah tepat, Pak Pandu? Ya, kalau kasus hari ini itu adalah 2 minggu yang lalu, artinya 2 minggu yang lalu terjadi apa? 2 minggu yang terjadi hari raya Id, Lebaran, ya kan, dan juga selama Ramadan dan ada arus mudik balik. Nah itu yang mempengaruhi di Jawa Timur dan di Jakarta yang peningkatan kasus itu karena pergerakan penduduk. Kalau kita melihat hari ini ada kemungkinan potensial
peningkatan kasus, kita evaluasi nanti minggu depan atau 2 minggu lagi. Karena polanya seperti itu, penularannya itu akan terlihat setelah beberapa hari setelah terjadi kemungkinan potensial penularan. Jadi tidak bisa dihubungkan hari ini ada pelonggaran, ada kasus, nah itu karena hari ini yang kemudian meningkatkan kasus. Itu yang paling penting. Oke, baik. Kita akan break. Setelah ini saya akan kembali mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Ada pertanyaan dari driver ojol, Bang Inai, yang masih khawatir untuk angkut penumpang dan tidak semua penumpang katanya mau bawa helm sendiri. Bagaimana solusinya? Setelah pariwara kita jawab itu untuk Anda.